Selamat pagi Bu Ersa. Selamat pagi, Bu Hilma. Ibu Ersa sedang mengerjakan apa ya? Oh, ini Bu, saya sedang mempersiapkan media yang akan saya gunakan di kelas seni budaya minggu depan. Tapi saya bingung bagaimana mau memulai membuat medianya ya, Bu. Oh begitu Bu. Bagaimana kalau kita membahas tentang media yang akan Ibu Ersa buat? Setuju? Setuju, Ibu. Baik, Bu Hilma. Sepertinya ini sebuah pembahasan yang sangat menarik nih. Saya punya rekan berbagi cerita nih. Ya. Benar sekali Bu. Nah, mengapa sih Ibu Ersa membuat media pembelajaran untuk minggu depan? Kira-kira mengapa ya? Ini, Bu, saya tuh materi pembelajarannya lagi di kelas seni budaya itu mempelajari seni tari. Sehingga apabila tanpa media, materi ajarnya tuh kurang maksimal, kurang menarik gitu, Bu. Kalau disampaikan cuma sekedar hanya sebagai hanya materinya saja ya. Nah, terlebih lagi murid-murid kita itu belum terlalu mengenal tari Nusantara yang saya ajarkan itu, Bu. Makanya saya mau buat media gitu. Oh, bagus sekali Bu idenya. Merupakan hal yang tepat dalam pembelajaran jika menggunakan media. Tapi kira-kira media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Saya sih agak lebih bisa gunain Canva ya, Bu. Jadi saya mau buat video pembelajarannya pakai aplikasi Canva. Terus nanti mau saya masukin video-video tari Nusantara tuh, tapi saya ambilnya dari YouTube. Karena kan kalau dari YouTube tuh lengkap ya, Bu ya. Tapi link referensinya nggak akan saya lupain buat ditulis, karena kan sebagai literasi ya bagi anak-anak. Wah, keren Bu. Kayaknya Bu RC ini memang mahir dalam membuat Canva ya. Iya, Bu. Iya. Tapi sebelum Ibu membuat media, apakah Ibu dalam pembuatan perangkat pembelajaran sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sih Bu? Sudah Bu Hilma, saya udah buat perangkat pembelajaran. Nah, yang saya terapkan itu adalah penerapannya diferensiasi produknya, Bu. Nanti hasil produknya akan berbeda-beda dari setiap murid gitu, Bu. Wah, itu sudah bagus Bu. Mm. Tapi mengapa Ibu masih bingung dalam membuat media pembelajaran? Iya Bu, makanya saya mau buat media itu karena dalam 3 kali pertemuan ini anak-anak tuh kayaknya masih bingung pada suku tari itu. Makanya saya mau nunjukin ini loh tari Kalimantan, ini loh tari Sumatera gitu loh. Jadi anak-anak tuh nggak hanya sekedar punya bayangan, namun juga secara visual juga melihat gitu Bu. Jadi saya tuh mencoba untuk memberi panduan kepada anak-anak tentang materi ini. Oh, benar sih Bu ya. Terkadang anak-anak butuh gambaran dalam membuat tugas yang kita berikan. Nah, kira-kira ya Bu ya, apa diferensi produk yang Ibu inginkan? Kalau diferensiasi produknya itu, Bu, saya minta murid itu buat tugas tentang ciri-ciri tari Nusantara. Nah, dari ciri-ciri Nusantara tersebut, anak-anak boleh mau buat poster, boleh juga buat infografis. Terus kalau anak-anak cewek yang nggak malu untuk melakukan gerakan tersebut juga boleh buat video singkat, Bu. Jadi kayak buat TikTok itu, Bu. Jadi ciri-ciri tari Nusantara gitu. Jadi itu diferensiasi produknya, Bu. Saya nggak meminta anak harus buat video semua, nggak berdasarkan kemampuan mereka, Bu. Wah, keren Bu, betul banget itu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan merupakan salah satu bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Kira-kira dengan menggunakan media pembelajaran tersebut, bagaimana hasil ketercapaian tujuan pembelajaran yang ada di kelas seni budaya milik Bu Ersa? baik medianya.
Rencananya akan saya sampaikan di kelas minggu depan ya Bu ya. Nah, nanti kan saya mau lihat tuh reaksi para murid dalam proses pembelajarannya. Kalau sudah selesai proses pembelajarannya, saya coba ceritain ke Ibu ya hasilnya gimana, bagaimana kelas yang saya ampu di minggu depan. Baik Bu Ersa, saya tunggu ceritanya ya. Jangan lupa loh Bu ya. Iya, baik Ibu. Oke, terima kasih ya Bu Ersa atas waktunya sudah mau Sama- sharing, berbagi. Sama-sama Ibu. Saya juga senang Ibu mau mendengarkan cerita saya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik, Ibu. Baik. Selamat siang, Ibu Hilma. Selamat Jadi, siang. saya lihat, ya, Ibu Hilma tadi barusan keluar dari kelas 12 IPS 3 ya, Bu, ya? Iya Bu, baru saja saya selesai mengajar di kelas tersebut sih. Mm-mm. Benar, Bu. Saya juga ngajar di kelas itu. Nah, menurut Bu Hilma, bagaimana sih proses pembelajaran yang terjadi di kelas 12 IPS 3? Alhamdulillah sih sudah berjalan dengan baik sih Bu. Tapi ada beberapa murid yang kurang fokus dalam pembelajaran tadi sih Bu. Hmm, menurut Ibu Hilma, mengapa ya anak-anak bisa kurang fokus dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Apakah ada hal-hal yang mau Ibu perbaiki dari hal tersebut? Kayaknya ada sih Bu, benar juga ya. Saya rasa saya perlu memperbaiki proses belajar mengajar yang saya lakukan tadi. Kira-kira apa ya Bu? Kalau kurang fokus, apakah Ibu pernah menerapkan KSE, kesadaran sosial emosional, kepada murid pada saat jam pelajaran? Wah, iya juga ya. Saya akan coba menggunakan teknik stop kepada murid di awal pembelajaran. Mungkin teknik stop yang akan saya lakukan nanti, saya rencananya mau menggunakan iringan musik yang mengalun seperti itu, supaya anak-anak benar-benar merasakan teknik stopnya dan bisa fokus nanti dalam pembelajaran yang saya lakukan. Nah, benar itu Ibu. Teknik stop ya, dengan musik mengalun sehingga lebih maksimal. Nah, lalu menurut Ibu Hilma setelah menggunakan teknik stop itu, apakah ada hal-hal yang mau Ibu tambahkan atau Ibu perbaiki? Apalagi ya Bu ya, apakah saya perlu membenahi model pembelajaran yang ada di kelas saya ya Bu ya? Itu tergantung kepada Ibu Hilma ya. Kalau menurut Ibu Hilma itu perlu, tidak apa-apa untuk dibenahi. Namun, kalau boleh tahu, mengapa Ibu Hilma mencoba untuk membenahi model pembelajaran yang sudah ada? Hmm, untuk meningkatkan fokus murid dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan nanti sih Bu, tujuannya sih supaya dapat tercapainya pembelajaran dengan maksimal seperti itu Bu. Iya, pembelajaran yang maksimal sehingga dapat meningkatkan fokus belajar murid ya, Bu ya. Nah, namun menurut Ibu, kira-kira model pembelajaran apa yang akan dikembangkan di kelas Bahasa Indonesia? Rencana saya akan mengembangkan model pembelajaran berbasis PJBL seperti itu, yang nantinya setiap murid akan membuat puisi. Kira-kira begitu, Bu. Mm-mm. Baik, project based learning ya, Bu ya. Oh, materinya sedang lagi subbab puisi ya, Bu. Nah, dalam membuat puisi itu sepertinya ada tema-tema ya, Bu ya, dalam membuat puisi. Nah, kira-kira Ibu Hilma mau ngambil tema apa? Bener, Bu. Sekarang kan emang lagi materi puisi. Mungkin
saya akan mengambil tema yang berkaitan dengan unsur pendidikan supaya murid lebih lebih mengenal dunia pendidikan melalui puisi yang mereka buat seperti itu. Nah, lalu saya akan meminta mereka untuk mengumpulkan tugas tersebut melalui berbagai macam media sosial. Misalnya Bu ya, Facebook, YouTube, Instagram, aplikasi yang lagi booming sekarang itu TikTok seperti itu. Saya yakin semua anak-anak punya aplikasi itu ya Bu ya. Iya bener ya Bu, kita aja yang nggak punya kayaknya. Iya. Iya, keren banget Ibu Hilma, bener. Jadi anak-anak belajar puisi sambil mengenal pendidikan ya Bu. Nah, modelnya iya, hasilnya Ibu mengikuti perkembangan zaman. Jadi anak-anak itu bisa ngepost di medsosnya masing-masing ya Bu ya. Baik Ibu, kira-kira itu tugasnya punya tenggat waktu kah? Wah, benar sekali Bu Ersa. Saya harus memberikan tenggat waktu supaya murid dapat mengumpulkan tepat waktu dan tidak molor seperti itu, Bu. Hmm. Kira-kira sebulan cukup kali ya, Bu ya? Kalau biar tugasnya efisien sih itu tergantung dari Ibu Hilma ya, bagaimana tingkat kesulitan membuat puisi ya. Mungkin kalau 1 bulan cukup ya tidak apa-apa Bu. Ibu Hilma lebih paham karena Ibu Hilma adalah guru bahasa Indonesia. Iya sih, Bu. Saya rasa waktu tersebut cukup karena jika lebih dari 1 bulan, biasanya tuh ada murid yang suka mengabaikan tugas seperti itu. Nah, Baik Ibu. selebihnya kan saya dalam setiap minggu terdapat 4 JP untuk memberikan materi serta membimbing murid dalam proses pembuatan tugas tersebut. Cukuplah gitu ya, Bu ya. Iya Bu ya, 1 minggu 4 JP, sepertinya 1 bulan itu cukup Bu ya. Mungkin efisien lah 1 bulan untuk pengerjaan tugas puisi ya Bu. Baik Ibu Hilma, saya tunggu puisi-puisi keren dari anak murid kita ya Bu. Wah, itu pasti, Bu. Nanti saya kasih lihat ke Ibu hasil dari Ya, puisi yang dibuat anak-anak nanti. baik. Saya mesti install TikTok nih di HP biar bisa lihat. Iya, benar sekali, Bu. Hal itu penting juga ini. Iya Ibu, terima kasih ya Bu atas sharingnya. Sama-sama, Bu. Saya juga Iya, terima kasih. Sangat sampai menyenangkan sekali. ya sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Ersa. Baik Bu Hilma, sudah selesai praktik kita. Kita isi Siap. refleksi ya. Heeh. Iya.